Aku udah gak kuat hidup lagi. Orang yang aku urus juga nanti akan meninggal. Gue tuh bukan pengkhianat ya. Riana mau kok terima lamaran gue. Dan kalau lo nuduh gue nyerobot dia, kenapa dia nerima lamaran gue? Dan itu artinya ya, gue lebih pantas jadi calon suaminya dia daripada lo. Kamu mau ikut aku? Atau mau balik ke rumah sakit? Atau mau aku tabrakin mobil ini biar kita sama-sama mati berdua? Licik lo ya. Setelah pacar gue lu serobot, sekarang lu sengaja tugasin gue keluar kota. Kalau ya emang kenapa? Tunggu pembalasan gue, Hadi. Gue akan bikin perkawinan lu berantakan. Riana, ayo kamu ketemuin Hadi. Dia sudah menunggu kamu. Muka ibu mau ditaruh di mana kalau kamu itu nggak mau keluar? Bu, aku tuh maunya dilamar sama Mas Rama, Bu, bukan sama Hadi. Rama lagi. Kenapa sih kamu cinta sama dia? Hah? Rumah tangga itu tidak berdasarkan cinta terus ya. Tapi Bu, Ibu kok tega sih jodohin anak-anak sendiri, Bu. Aku nggak bisa nikah kalau nggak cinta, Bu. Kamu tuh ya, kamu kalau ibu bilang nggak mau nurut ya kata-kata ibu ya. Terus kamu mau jadi anak pembangkang, begitu? Bu, bukan kayak gitu, Bu. Ya udah kamu temuin dong. Itu Hadi sama keluarganya udah nunggu kamu. Ayo kamu temuin dia, ya. Ri, gimana? Kamu terima kan lamarannya Hadi? Gimana, Ri? Iya, aku terima. Alhamdulillah. Riana! Riana! Riana, aku datang untuk kamu. Riana, kamu kenapa? Maaf, Mas. Kamu udah terlambat. Aku udah terima lamarannya Hadi. Apa? Kamu nerima lamaran Hadi? Riana, terus apa artinya hubungan kita selama ini? Oh, kamu sengaja mempermainkan aku ya? Pengkhianat! Mas! Lu sengaja nyerobot Riana dari gua kan? Di mana arti persahabatan itu? Gua tuh bukan pengkhianat ya. Riana mau kok terima lamaran gua. Dan kalau lo nuduh gua nyerobot dia, kenapa dia nerima lamaran gua? Hah? Dan itu artinya ya, gua lebih pantas jadi calon suaminya dia daripada lo.
Apa yang diomongin sama Hadi tuh benar. Mengajar! Lepasin! Mas Rama, yang dibilang sama Hadi tuh benar. Aku terima lamaran dia karena aku ngerasa dia lebih pantas jadi calon suami aku daripada kamu. Kamu yang selalu nunda-nunda buat ngelamar aku. Sekarang kau pergi dari sini. Riana, kamu pikir gampang menolak lamaran? Hah? Kamu sendiri kan yang bilang? Bu, aku nggak mau nyakitin antara Mas Hadi ataupun Mas Rama. Ya udah kita batalin aja dua-duanya, Bu. Kamu tuh nggak pernah dengar kata-kata ibu. Keluarga Hadi itu siapa kamu udah tahu kan? Kalau kamu menolak lamarannya dia, akan ada masalah yang besar. Jadi kamu harus menikah dengan Hadi. Bapak kamu itu punya hutang budi yang besar kepada keluarganya Hadi. Jadi aku harus menikah sama Hadi karena Bapak punya hutang. Iya, kamu harus menerima lamarannya Hadi dan kamu harus menikah bulan depan dengan dia. Tapi Bu, Ibu, Hadi! Ada apa lagi sih? Licik lu ya. Setelah pacar gue lu serobot, sekarang lu sengaja tugasin gue keluar kota. Rama, kamu kan kerja di perusahaan ini kan? Berarti bebas dong. Saya mau nugasin kamu di mana aja, ya kan? Iya, tapi gue tahu lu sengaja ngelakuin ini supaya gue semakin jauh sama Riana kan? Kalau ya emang kenapa? Bentar gue ya. Sudah, stop. Tolong jangan berantem. Rama! Kamu inget ya, saya ini atasan kamu. Saya bebas memecat kamu kapanpun. Pikir gue takut ya? Lu pecat aja gue! Tunggu pembalasan gua, Hadi. Gua akan bikin perkawinan lu berantakan. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Hadi bin Sastro dengan Riana binti Hasan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ranta binti Hasan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah. Alhamdulillah. Ri, kamu masak apa hari ini? Kok kelihatannya enak. Ini masakan kesukaannya Mas Hadi. Oh. ya ampun Bu. Maaf ya, maaf. Ibu tadi mau ngambil ini gelas. Ya udah nggak apa-apa Bu. Bu, tolong bersihin dulu ya. Aku mau angkat telepon coba Mas Hadi. Iya. Assalamualaikum. Apa? Ya, makasih. Bu, Ibu. Bu, Mas Hadi kecelakaan Bu, itu ke rumah sakit sekarang Bu. Astagfirullahaladzim. Ayo kita berangkat. Gimana Dok keadaan suami saya? Apakah suami ibu sebelumnya punya keluhan?
Gak ada dok, emangnya kenapa ya? Saya tidak habis pikir. Suami ibu tidak tahu bahwa dirinya sendiri mengidap kanker paru-paru. Astagfirullahaladzim. Maksud dokter suami saya mengidap kanker paru-paru dok? Iya bu, waktu saya ronsen, pas kecelakaan itu bu, kita khawatir tulang rusuk Pak Hadi patah. Tapi justru kita melihat paru-paru Pak Hadi diselimuti oleh kanker paru-paru stadium akut. Dan kita sudah tes bu, hasilnya sama. Berapa lama kemungkinan suami saya punya umur untuk hidup dok? Dan apakah penyakit ini bisa sembuh dok? Anak saya menikah dengan Hadi itu baru 3 bulan dok. Jadi kita nggak tahu riwayat penyakitnya Hadi seperti itu. Menantu ibu harus menjalani serangkaian pengobatan. Kalau tidak, sel kankernya akan menjalar ke seluruh tubuh. Dan kemungkinan kalau kita tidak bisa mengobati sel kankernya, hidupnya Pak Hadi tidak akan bertahan lama. Kira-kira berapa lama suami saya punya umur waktu lagi untuk hidup dok? Aduh. Soal umur itu rahasia Allah bu. Tapi tim medis sudah memvonis sepertinya Pak Hadi dalam hitungan bulan bu. Ri, yang tabah ya. Gimana aku bisa tabah bu? Kalau aku mau ditinggalin sama Mas Hadi, aku belum siap jadi janda. Kamu harus sabar. Itu mungkin cobaan yang Allah berikan buat kamu. Kalau memang kamu belum siap menjadi janda, kamu harus menyembuhkan suami kamu. Tapi gimana caranya bu? Kamu harus ikuti kata-kata dokter. Kamu harus sembuhkan suami kamu. Kamu harus support dia. Kasih semangat buat suami kamu untuk sembuh. Karena kematian itu adalah rahasia Allah. Kita sebagai manusia nggak ada yang pernah tahu. Ya. Mas, ayo dong mas, kamu makan. Walaupun dikit tapi perutnya diisi ya. Cuma Ri, sebentar lagi aku juga bakal mati, Ri. Astagfirullahaladzim mas. Mas kamu jangan ngomong kayak gitu mas. Berapa lama lagi, Ri? Umurku sisa berapa lama lagi kata dokter, Ri? Mas, masalah umur itu cuman Allah yang tahu mas. Tapi kita sebagai manusia, kita harus optimis buat ngejalaninnya. Kamu jangan ngomong kayak gitu ya mas. Nggak mungkin, Ri, nggak mungkin. Kanker yang aku derita ini udah akut, Ri. Aku nggak mungkin selamat. Aku tinggal nunggu waktu kematian aku, Ri. Lama. Harus istighfar mas. Jangan ngomong kayak gitu mas. Aku mohon kamu harus istighfar. Juri berapa lama, Ri? Berapa lama muraku? Berapa lama jujur, Ri? Mas, Berapa lama? Mas, aku mohon kamu harus kuat mas. Berapa lama muraku aku mau mati, Ri? Berapa lama? Mas, kamu dengerin aku. Kamu dengerin aku. Kamu harus kuat, Mas. Kamu harus kuat buat aku. Aku mohon. Bagaimana dok keadaan suami saya?
hasilnya tidak begitu menggembirakan, Bu. Maksudnya gimana, Dok? Hanya sebagian kecil sel kankernya yang bisa kami matikan. Tapi justru sel kanker yang lainnya tumbuh kembali, Bu. Terus apa yang harus saya lakukan, Dok? Agar suami saya bisa sembuh. Kami hanya secara medis mengobati dan menghambat sel kanker tumbuh. Tapi selebihnya kami tidak bisa buat apa-apa, Bu. Apa yang harus hamba lakukan demi kesembuhan suami hamba, ya Allah? Mohon maaf, Bu. Kami sudah berusaha yang terbaik buat Pak Hadi. Sia-sia aku merawat suami aku. Riana? Riana, kamu mau kemana, Riana? Riana! Riana! Kamu udah gila apa mau bunuh diri? Buat apa kamu selamatin aku, Mas? Aku udah gak kuat. Aku udah gak kuat hidup lagi. Orang yang aku urus juga nanti akan meninggal. Aku harus urus dia, tapi dia akan ninggalin aku. Tapi nggak begini caranya, Riana. Apa dengan bunuh diri masalahnya bisa selesai? Aku udah gak ada pilihan lagi, Mas. So, walaupun aku ngurusin Mas Hadi juga tetap aja akan pergi ninggalin aku. Riana. Rik. Dik, Riana kemana? Juga nggak tahu. Tadi diizin mau ketemu dokter. Tapi belum pulang sampai sekarang. Kemana ya Riana? Kok suaminya sakit malah ditinggal-tinggal? Mana sih nggak diangkat-angkat? Kamu masih punya aku, Ri. Aku nggak akan ngebiarin kamu terpuruk begini gara-gara penyakit suami kamu. Perempuan mana sih, Mas? Yang siap ditinggal meninggal sama suaminya, apalagi dia baru menikah. Kalau memang suami kamu nggak bisa diharapin lagi kesembuhannya, ya udah Riana, ikhlasin aja. Aku siap nikahin kamu, Riana, kalau sampai Hadi meninggal. Aku nggak peduli status kamu seperti apa. Aku siap nikahin kamu. Kalau kamu bener, Mas, kamu mau nikahin aku. Iya, aku akan nikahin kamu. Akhirnya, kamu akan jadi milikku juga, Ri. Ri, Ibu mau bicara sama kamu. Ada apa sih, Bu? Kamu itu masih mau berhubungan lagi ya sama Rama? Hah? Bu, apa sih, Bu? Aku tuh juga baru ketemu sama Mas Rama. Kalau Ibu nggak percaya, tanya aja sama Mas Rama. Kamu jangan bohong sama Ibu ya. Kamu harus jujur sama Ibu. Enggak, Bu, aku nggak ada hubungan apa-apa. Terus kenapa kamu kesini tuh bawa dia? Hah? Untuk apa? Iya, Mas Rama tuh cuma mau jenguk Mas Hadi, itu aja. Kalau suami kamu curiga gimana? Dipikir dia kamu itu ada hubungan lagi sama Rama. Dan kamu bawa dia ke sini ke rumah sakit. Terus kalau suami kamu tahu, gimana? Bu, Mas Rama itu bawahannya Mas Hadi. Mereka kerja satu kantor, wajar dong kalau Mas Rama mau jenguk. Ibu ada-ada aja deh. Ya tapi kan keadaannya nggak seperti ini. Dipikirnya nanti kamu yang bawa dia ke sini. Dan kamu masih punya hubungan dengan dia.
Ayo Ri, kapan lagi kita bisa keluar kalau bukan sekarang? Tapi kalau nanti Mas Hadi bangun terus nyariin aku gimana? Ya udah kamu bilang aja sama suster suruh jagain Hadi. Kalau nanti dia tanya bilang aja kamu mau ke rumah teman atau mau kemana kayak gitu. Ayo dong Ri. Riana, kamu kan bisa bilang sama suster suruh jagain dia. Kamu juga bisa alasan sama suster kamu mau ke rumah teman atau kemana gitu. Ya, kamu gak mau kita ngabisin waktu berdua. Ini kesempatan kita, Riana. Ayo. Ya ampun Mas, suster rumah sakit nelpon. Nggak usah diangkat. Ya tapi kalau ada apa-apa sama Mas Hadi gimana? Riana, kita sudah janji mau menikah setelah suami kamu meninggal. Jadi nggak ada salahnya kan mulai sekarang kamu perhatiin hubungan kita. Aku udah pesan kamar hotel. Apa? Kamar hotel? Mas gak bisa Mas, gak bisa, aku harus pulang. Aku harus balik ke rumah sakit. Kamu mau ikut aku? Atau mau balik ke rumah sakit? Atau mau aku tabrakin mobil ini biar kita sama-sama mati berdua? Mas, jangan Mas, stop, kamu jangan nekat Mas. Kamu pilih Hadi atau pilih aku? Jawab! Ya udah aku ikut kamu, Mas. Mas aku mohon Mas. Aduh. Ri, kamu dari mana aja? Ibu kok ada di sini? Kamu lagi nggak pergi sama Rama kan? Maksud ibu apa sih? Astagfirullahalazim, Ri. Kamu tahu nggak akibatnya kamu itu pergi dari rumah dan meninggalkan suami kamu? Suami kamu itu jatuh dari tempat tidur. Ya Allah, Mas Hadi. Terus gimana keadaan Mas Hadi sekarang, Bu? Sekarang dia itu di ICU. Dia koma sekarang. Bu Riana, suami ibu sudah siuman, Bu. Boleh saya jenguk? Silakan, Bu. Alhamdulillah. Allah Mas, maafin aku Mas. Aku udah ninggalin kamu sampai kamu jadi kayak gini. Kok Hadi nggak ada di ruangan? Apa dia udah meninggal ya? Tapi kok Riana nggak ada ngabarin sama sekali ya? Suster. Iya, Mas. Saya mau tanya. Iya. Pasien yang dirawat di ruangan ini kemana ya? Oh, pasien yang namanya Mas Hadi ya? Iya, benar. Beliau sudah diizinkan pulang sejak 2 hari yang lalu, Mas. Diizinkan pulang? Iya. Emang udah sembuh, Sus? Kalau sembuh 100% sih belum, tapi keadaannya sudah membaik. Ada yang mau tanya lagi, Mas? Nggak ada. Saya permisi dulu ya. Iya, makasih, Sus. Iya. Sial. Bisa-bisa gue nggak jadi nikah sama Riana kalau sampai si Hadi sembuh dari penyakitnya. Pantesan 3 hari ini Riana nggak bisa dihubungin. Apa gue harus buat rencana supaya bisa nikahin Riana ya? Temui aku sekarang ini juga. Kalau enggak, aku akan kasih tahu perselingkuhan kita sama suami kamu. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan ya Allah? Hamba gak mau melakukan kesalahan yang sama. Hamba gak mau sampai Mas Hadi tahu. Ri,
Kamu mau kemana? Aku mau beli barang-barang kebutuhannya Mas Hadi, Bu. Kamu bukan mau nemuin Rama kan? Ibu kenapa sih kok masih curiga aja kalau aku tuh masih ada hubungan sama Mas Rama? Ibu itu cuma ngingetin kamu. Ibu bukan curiga sama kamu. Bu, kalau cara ibu ngomong kayak gini, ini tuh bukan ngingetin, tapi ibu nuduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku mohon Mas, kamu lupain aku Mas. Kenapa Riana? Aku ngerasa bersalah sama Hadi. Dan sekarang kesehatan Hadi juga semakin berkembang baik, Mas. Aku nggak bisa tinggalin dia. Ya udah. Kalau gitu, kamu bisa gugat cerai Hadi kan? Mas, aku nggak punya alasan yang kuat untuk menggugat cerai dia, Mas. Aku nggak bisa. Oke. Kalau gitu aku akan temui Hadi. Dan aku akan bilang kalau kita selingkuh. Kalau kamu ngomong kayak gitu, nanti ibu aku tahu gimana. Kalau ibu aku membenci aku selamanya, aku nggak mau jadi anak durhaka, Mas. Aku mohon, Mas. Aku mohon kamu pergi dari hidup aku. Kamu lupain aku selamanya, Mas. Ah! Apa yang harus hamba lakukan, ya Allah? Cukup sudah hamba melakukan kesalahan yang kemarin. Hamba tidak ingin mengulanginya lagi. Mas, aku harus pulang. Aku pergi ya. Nggak bisa. Pokoknya kita harus nikah. Lupain suami kamu. Karena kalau enggak, aku nggak akan pernah ikhlas sampai kapanpun. Riana! Riana! Gimana keadaan Riana, Dok? Selamat ya Pak Rama. Istri Bapak positif hamil. Iya. Makasih, Dok. Aku seneng banget kamu hamil, Riana. Aku akan bilang ke Hadi kalau kamu mengandung darah daging aku. Mas, bayi dalam kandungan aku ini anaknya Hadi, Mas. Gak mungkin, Riana. Mana bisa Hadi menghamili kamu? Sementara sejak kalian menikah, Hadi kan langsung jatuh sakit. Mas, aku yang lebih tahu ini tuh anak siapa. Kamu jangan maksain diri. Aku nggak maksain diri, Riana. Aku tahu kok, bayi yang ada dalam kandungan kamu itu anakku. Aku akan bilang sama Hadi. Mas, aku mohon jangan temuin Hadi, Mas. Kalau dia tahu tentang kita berdua, dia akan marah, dia akan benci, Mas. Biarin aja, Riana. Ini sudah terlanjur. Aku nggak mau dicap sebagai laki-laki pengecut dan tidak bertanggung jawab. Hadi harus tahu. Ri, kamu dari mana? Belanjaan kamu mana? Mas, maafin aku, Mas. Aku janji gak akan ngelakuin kesalahan itu lagi. Aku janji, aku akan jadi ibu yang baik untuk anak kita, Mas. Anak? Maksud kamu? Aku positif hamil. Kamu jangan bohong ya, Ri. Nggak bohong, Bu. Justru tadi aku tuh ke dokter, aku periksa dan hasilnya positif hamil. Aku nggak tega nyakitin perasaan kamu, Ri. Kali ini kamu menang, Hadi. Tunggu pembalasanku lain waktu. Apa? Riana hamil? Aduh, saya nggak yakin tuh kalau itu anaknya Mas Hadi. Bu Yuli, jangan sujon deh jadi orang. Kalau bukan anaknya Hadi, terus anaknya siapa, Ibu? Bisa aja kan anak mantan pacarnya Rama. Saya dengar tuh, dia kan pacarnya lama banget. Emangnya Bu Yuli punya bukti kalau Mas Rahma yang menghamili Mbak Riana? Jeng Ida,
Logika aja dulu ya. Mas Hadi itu nikah sama Riana, Mas Hadi itu sakit. Mana ada laki-laki yang sakit menghamili perempuan? Iya juga sih. Bu Yuli, jangan ngomong sembarangan ya. Ngegosipin anak saya. Kalau bener nggak apa-apa, ini tuh nggak benar. Bu Halimah, ini bukan gosip, tapi fakta. Bu Halimah buktiin dong kalau Riana itu mengandung anaknya Hadi. Saya akan buktikan. Sudah Bu. Malu tetangga tuh ribut. Gimana sih ibu-ibu ini? Ya ini gara-gara Bu Yuli duluan sih. Kalau nggak karena dia, saya juga nggak mulai kayak begini. Riana, ibu mau bicara sama kamu. Ada apa, Bu? Kamu harus terus terang ya sama ibu, kamu jujur sama ibu. Apa kamu sebelum menikah dengan Hadi, kamu pernah berhubungan dengan Rama? Berhubungan apa maksud Ibu? Ya berhubungan layaknya suami istri. Astagfirullahaladzim, enggak, Bu. Nggak pernah. Kamu jujur ya sama ibu, kamu jangan bohong sama ibu. Bu, sampai menikah dengan Mas Hadi, aku tuh selalu menjaga kehormatan aku, Bu. Kamu jangan bohong ya sama ibu ya. Enggak, Bu. Emang ada apa sih, Bu? Itu semua tetangga ngomongin kamu ya, menggunjingkan kamu. Katanya kamu itu hamil bukan anaknya Hadi, tapi anaknya Rama. Bener nggak itu? Bu, aku berani sumpah, Bu. Anak yang aku kandung ini anaknya Mas Hadi. Tapi kamu jujur kan sama ibu selama ini? Kamu nggak bohong kan sama ibu? Astagfirullah, Bu. Bener, Bu. Riana berani sumpah. Ibu, pengen ketemu dengan Bapak ya, Bu? Bukan, saya mau ketemu sama Pak Rama. Memangnya Pak nggak cerita? Cerita apa ya? Mas Rama sudah resign dari perusahaan ini 1 minggu yang lalu, Bu. Resign? Benar, Bu. Riana, kamu ada apa kesini? Hah? Begini, Pak. Bu Riana datang ke sini ingin ketemu dengan Mas Rama. Kamu ikut aku ya. Rik, jadi selama ini kamu sering nemuin Rama di kantor ya? Apa artinya pernikahan kita kalau kamu masih ngarepin Rama ya? Mas, kamu salah paham, Mas. Salah paham kata kamu. Aku baru kali ini nanyain Mas Rama, kamu salah. Iya, baru kali ini ketahuan kan. Mungkin kemarin-kemarin kamu ngelakuin yang sama, ya kan? Enggak, Mas. Itu gak bener, Mas. Aku nggak percaya. Dan aku ngerasa ya, waktu aku sakit, aku pasti pergi nemuin dia kan? Hah? Aku bener-bener keterlaluan. Enggak, Mas. Itu gak bener, Mas. Mas, itu gak bener. Mas, aku mohon kamu percaya sama aku, Mas. Ri, aku pengen rumah tangga yang kita jalanin sekarang nih lepas dari bayang-bayang mantan kamu. Lepas dari bayang-bayang Rama. Oke. Aku percaya sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, kita berumah tangga tentunya kan pengen mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Cuma kadang-kadang sakinah ini dicarinya susah banget. Apalagi mawaddah sering pergi-pergian, ya kan? Sebetulnya untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, 3 serangkai ini kuncinya adalah kita saling memelihara amanat yang Allah titipkan. Kita saling memelihara amanat kepercayaan termasuk amanat. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran,
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum memerintahkan kepada kamu sekalian an tu'addul amanati ila ahliha. Amanat itu harus diserahkan kepada yang berhak. Artinya kalau kita sudah memegang amanat yang merupakan kepercayaan berkeluarga, harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai tuh amanat kita hianati. Umi, saya mau bertanya, seandainya kepercayaan itu diingkari oleh suami atau istri, apa hukumnya Umi? 8 tadi Umi udah bilang bahwasanya kepercayaan itu amanat. Kalau amanat itu kita ingkari berarti kita mengingkari perintah yang Allah berikan kepada kita. Pengkhianatan itu namanya. Nah, kalau orang sudah terjangkit penyakit yang namanya khianat, Umi khawatir nanti terjangkit penyakit yang namanya munafik. Makanya na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat munafik tadi ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya Umi. Seandainya seorang suami atau istri berbohong demi kebaikan rumah tangganya, itu diperbolehkan nggak dalam Islam Umi? Ibu-ibu sekalian, memang ada bohong itu yang kagak dosa. Artinya Allah maafkan. Pertama, bohongnya orang yang mau menyelamatkan jiwa orang lain yang terancam mau terbunuh, tapi dia kagak salah. Ada lagi kebohongan yang tidak dosa. Seperti apa? Mendamaikan orang yang lagi berselisih. Si A berantem sama si B. Begitu nanya sama kita, kemarin kamu ketemu sama si A ya? Iya. Ngomongin gua enggak? Enggak kok, dia enggak ngomong apa-apa. Padahal Masya Allah ngomonginnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bohong kan? Tapi itu bohong yang diperbolehkan. Kenapa? Untuk mendamaikan dua orang yang lagi berselisih. Nah, yang ketiga nih dengerin. Bohongnya seperti apa? Kebohongan seorang suami atau seorang istri yang mana tujuannya untuk nyenengin hati pasangannya. Misalnya, ibu dibeliin baju sama suami, jelek banget. Tapi begitu ditanya sama suami, "Ma, baju yang kemarin papa beliin bagus nggak?" Kita bilang, kagak ada bang, sekampung ini yang pakai baju seperti itu. Ya kagak ada yang jelek. Iya kan? Kita bohong tapi tujuannya biar nyenengin hati suami. Maka ini kebohongan yang tidak dosa. Cuma ibu-ibu sekalian, sekali lagi Umi bilang, walaupun ada bohong yang tidak dosa, namanya bohong itu berarti kan ngurangin kejujuran kan? Lebih baik kita jujur walaupun pahit ya. Ibu-ibu sekalian, karena memang rumah tangga itu yang kita cari kan memang kebahagiaan kan? Bahagia itu sederhana sebetulnya. Bahagia itu sederhana. Menjaga kejujuran ini bagian daripada kita mewujudkan rumah tangga kita yang bahagia. Kan Papa udah bilang sama kamu ini anak perempuan bukan anak laki-laki tau. Hah? Mas, dong Mas, jangan dimarahin terus. Bu, kalau sama anak tuh jangan terlalu baik Bu. Ya, jangan terlalu dimanjain. Jadi gini kan? Hah? Main sama laki-laki jadi luka gini kan? Iya Mas, tapi kamu juga jangan terlalu keras. Serah lah. Dan kamu jangan sedih ya. Nanti Mama ngomong sama Papa ya. Oke, pokoknya saya pengen kalian presentasiin proyek kita ini semaksimal mungkin. Oke? Karena saya nggak pengen kehilangan investor lagi. Paham semua? Maaf Pak, investor yang Bapak tunggu sudah datang. Oh ya. Apa kabar Hadi? Baik. Apa kabar Rama? Baik. Oke. Saya yang ditugasi kantor pusat untuk mengecek apa proyek kamu ini layak diberi investasi atau tidak. Iya Rama. Maksud saya Pak Rama. Mungkin ada baiknya kamu undang saya main ke rumah kamu supaya saya bisa berikan suntikan dana untuk proyek ini. Jangan-jangan Rama emang punya maksud lain. Kenapa dia ngotot minta diundang ke rumah? Apa dia pengen nunjukin sama Riana kalau dia tuh sekarang dia jadi orang sukses?
Baik, siap. Nanti tinggal dikabarin aja lah. Oke. Rama apa kabar? Maksud saya Pak Rama. Agak kesulitan nggak nyari alamat rumah saya? Oh, enggak lah. Saya masih ingat betul jalan ke rumah ini. Ma, teman bisnis Papa datang ya? Apa kabar Ibu Riana? Baik, Mas. Baik, Pak. Ini pasti yang namanya Kinan ya? Ya Om, Halo sayang, kenalin. Om Rama. Kinan Om. Kinan cantik ya? Mirip sama ibunya. Rama bener-bener ngerjain gue. Berani-beraninya dia perhatiin istri gue di depan mata gue. Tunggu pembalasan gua, Hadi. Ini saatnya gua akan rebut Riana dari lu. Mendingan kita masuk, makanannya keburu dingin gak enak. Iya, silakan. Silakan, Pak. Kamu gimana sih Mas? Kok kamu nggak bilang sih kalau partner kerja kamu yang mau datang ke sini tuh Mas Rama? Kalau kamu bilang kan aku nggak akan ngebolehin dia datang. Ya ampun Riana, aku nggak bisa nolak lah. Kamu bisa alasan apa kek? Bilang apa kek? Riana gini ya. Sekarang Rama itu jadi orang penting di perusahaan investasi. Dan proyek aku tuh tergantung dia. Kalau proyek aku nggak jalan tuh gara-gara dia nggak investasi di proyek aku. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Mas Rama tiba-tiba datang lagi dalam kehidupan rumah tanggaku. Aku benar-benar takut kalau Mas Rama tiba-tiba ngebuka perselingkuhan yang pernah aku lakukan sama dia. Maafin aku ya. Riana, ada apa ya? Aku mau tahu, apa sih sebenarnya maksud kamu kerja sama dengan suami aku di kantor? Kerja sama. Maksud kamu apa sih? Ya itu bisnis lah. Mas, kamu gak usah pura-pura, Mas. Aku tahu kamu pasti mau balas dendam kan? Karena kamu pernah dikecewain sama Mas Hadi. Mas, aku mohon sama kamu. Tolong izinkan rumah tangga aku tenang, Mas. Jangan ganggu rumah tangga kami. Riana, ini saatnya aku membalas semua perbuatan Hadi waktu dulu. Aku bisa sewaktu-waktu menghancurkan kehidupan dia dan perusahaan dia. Mas! Dan ingat satu hal lagi. Kinan adalah anak aku. Bukan anak Hadi. Mas, kamu salah, Mas. Aku masih sangat yakin bahwa Kinan adalah anak aku. Jadi jangan salahkan aku kalau sewaktu-waktu aku dekat. Jadi kalian jalin hubungan tanpa sepengetahuan aku ya? Aku mohon kamu jangan salah paham, Mas. Kinan itu anak kamu. Ya. Sekarang kamu jawab jujur deh. Waktu aku sakit, kamu selingkuh sama dia? Ya?
Iya. Istri kamu selingkuh sama saya. Nggak usah ikut campur ya. Ini urusan saya sama istri saya. Jawab jujur. Iya Mas, aku melakukan hal yang seharusnya nggak aku lakukan. Nggak usah ikut campur ya. Ini urusan saya sama istri saya. Urusan rumah tangga saya. Mas, aku mohon jangan ceraiin aku, Mas. Aku minta maaf. Bener-bener keterlaluan ya. Kecurian kamu. Mas, aku mohon, Mas. Aku mohon, aku minta maaf, Mas. Aku menyesal. Aku nggak bisa. Mas! Sebentar lagi kamu jadi milikku, Riana. Pak Urip, mending Pak Urip pulang aja biar Bapak saya yang urus ya. Biar saya aja Bu yang urus. Udah Pak Urip mending pulang. Pak Urip kan nggak tahu masalah apa yang dihadapin sama Bapak. Saya yang lebih tahu. Biar saya yang urus Bapak. Jadi Pak Urip pulang aja. Saya jadi curiga nih. Pak Urip, Bapak iya, pulang aja. Iya Bu, iya Bu. Hati-hati Pak. Hati. Udah jelas semuanya kan, Ri? Hadi adalah laki-laki yang cuma mau mainin kamu doang. Seandainya aja kamu gak menikah sama dia, kita pasti udah hidup bahagia sekarang. Semuanya sempurna. Kamu akan aku nikahin, Riana. Oni, kamu tidur di sini, hah? Oh, bukannya Bapak yang nyuruh aku tidur di sini semalam. Enggak. Ini nggak mungkin, Maksudnya? Jadi Bapak mau ngelak? Aku punya buktinya ya? Atau Bapak mau ini aku sebarin ke media sosial, baru Bapak ngakuin perbuatan Bapak? Enggak. Itu kamu maunya apa, hah? Ya aku maunya Bapak nurutin semua kemauan aku dan Bapak harus nikahin aku. Mau apa kamu kesini? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nggak cukup ya? Kamu rusak hubungannya Riana dengan suaminya. Ibu jangan salah paham dulu. Justru maksud kedatangan saya ke sini, saya punya niat baik. Niat baik apa? Saya mau melamar anak ibu, Riana. Oh, jadi tujuan kamu selama ini untuk memisahkan Riana dengan suaminya, iya kan? Justru saya nggak pernah merusak hubungan Riana dan Hadi. Malahan, Hadi yang merusak hubungan saya dengan Riana dulu. Kasih dia kesempatan, Bu. Riana, kamu itu masih istri sahnya Hadi ya. Kamu nggak boleh menikah dengan dia. Aku akan gugat cerai Mas Hadi. Kamu nggak bisa menggugat cerai Hadi. Tapi aku bisa, Bu, menceraikan Mas Hadi. Karena Mas Hadi udah tidur dengan perempuan lain. Kamu
jangan mengada-ngada ya. Aku nggak mengada-ngada, Bu. Aku punya buktinya. Dan itu kenyataan, Bu. Aku nggak mengada-ngada. Ini semua nggak benar, ya? Lu ya. Ini semua permainan lu kan? Lu yang ngeracunin ini semua kan? Hah? Lu ngerencanain semua kan? Ngaku! Lepasin dia. Kau percaya sama dia? Kalau cuman omongan aja, aku nggak akan percaya, Mas. Tapi semua itu ada buktinya. Aku tahu, aku lihat sendiri kalau kamu tuh tidur dengan perempuan lain. Oke. Kalau kamu lebih percaya sama dia, aku akan ceraiin kamu. Riana, laki-laki seperti dia itu nggak pantas buat jadi suami kamu. Ibu nggak akan menyetujui ya hubungan kamu dengan dia sampai kapanpun. Bu, sampai kapanpun Mas Rama akan datang ke sini untuk ngelamar aku sampai aku mau nerima dia. Aku tahu sifat dia, Bu. Ya udah biarin aja, kasih dia kesempatan. Biarin dia menikahi aku. Toh Mas Hadi juga udah mengkhianati aku. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Rama bin Harjono, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan seorang wanita yang bernama Riana binti Hasan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Riana binti Hasan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 100 gram dibayar tunai. Gimana saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Dari mana kamu? Hah? Jam segini baru pulang? Jadi istri bukannya ngerjain kerjaan rumah, malah jalan-jalan gitu? Kalau memang kamu nggak suka, ya kamu nggak usah nikah sama aku lah. Cari aja cewek lain. Fani! Kamu denger ya? Aku nikah sama kamu itu karena terpaksa tau. Kalau kamu nggak jebak aku nggak bakal nikah sama kamu. Aku jebak kamu. Hati-hati kamu kalau ngomong, jangan sembarangan. Nah, emang beneran kayak gitu kan keadaannya kan ya kan? Siapa yang nyuruh kamu? Pasti ada yang nyuruh kamu ya, biar aku pisah sama Riana ya kan? Dia kayaknya udah ngerasa deh. Kalau kamu nggak suka, oke. Fani! Fani! Aduh mas, kamu tuh sabar dong. Aku tuh belum cukup buat ngambil hartanya Pak Hadi. Jadi kamu harus sabar dulu ya. Mas, kalau kasus pembunuhan itu nanti bakalan ketahuan. Dan aku nggak mau ngambil resiko itu. Jadi semua udah kamu rencanain ya? Maksud kamu apa sih mas? Gak usah pura-pura lah ya. Kamu sengaja kan pengen merasa aku, habis itu kamu ninggalin aku ya kan? Apa? Enggak mas, enggak. Maksud aku nggak gitu. Kamu ikut aku. Mas, mau kemana mas? Ikut! Mas! Ma, aku cuma mau makan sama Papa Hadi. Kinan, Papa Rama ini juga papa kamu. Bukan, Ma. Papa Hadi papaku. Kinan, kamu bisa diem nggak? Mas, kamu jangan sekasar itu dong Mas sama Kinan. Kamu bilangin tuh dia. Aku ini papanya, bukan Hadi. Iya, tapi kamu sabar, kamu jangan kasar. Ngaku kamu, hah? Siapa yang nyuruh kamu buat ngejebak aku, hah? Kamu tuh ngomong apaan sih? Nggak mau ngaku, pasti kamu sekongkol sama orang ya, biar aku cerai sama Rena, ya kan? Ngaku! Kalau iya emang kenapa? Siapa orangnya? Siapa? Aku nggak akan ngomong kalau kamu nggak ngasih uang buat aku. Oke, kebuka sekarang kan? Ya? Rena, kita emang masih dalam pernikahan ya. Tapi kamu ingat, sampai kapanpun aku nggak akan pernah mencintai kamu. Serah. Kamu tuh udah enak-enakan ya tinggal sama perempuan itu. Sekarang mana bayaran buat aku? Iya, nanti aku bayar. Kamu tenang aja. Ya, jangan nanti-nanti dong. Atau kamu mau aku sebut nama kamu depan Hadi? Foni,
kamu peres dulu tuh duit orang sampai habis. Baru kamu minta duit sama aku. Rama, denger ya. Kamu tuh jangan main-main sama aku ya. Ternyata lo yang rencanain semua ini. Hah? Pergi kamu dari sini. Mas, aku bisa jelasin. Aku bisa jelasin, Mas, dengerin aku dulu. Pergi aku bilang. Dan satu lagi, jangan pernah balik lagi ke sini ya. Pergi! Aduh. Kamu bisa main di luar nggak sih? Maaf Om, maaf. Panggil saya Papa, bukan Om. Enggak, papa aku cuma Papa Hadi. Kamu dibilangin susah ya? Mas, kamu ngapain Kinan? Anak ini harus dikasih pelajaran. Lepas, jangan Mas. Pokoknya kamu harus panggil saya Papa, karena kamu anak saya. Enggak, Om itu bukan papa aku. Kurang ajar. Gue, kalau berani jangan sama anak kecil. Dan gue udah tau semuanya tau. Lu kan yang rencanain semua biar keluarga gue hancur ya? Iya, memang gue rencanain. Karena lu udah ngerebut Riana dari gue. Gimana, Ri? Kinan kehilangan banyak banget darah. Dan masalahnya darahnya Kinan itu sangat langka, resus negatif. Stok di PMI lagi kosong. Kalau Kinan gak segera dapat donor darah, dia gak akan terselamatkan. Terus gimana yang nolongin cucu ibu siapa? Cuman ayah kandungnya Kinan yang bisa mendonorkan darahnya. Riana, aku kan ayah kandung Kinan. Berarti golongan darahku sama dong dengan Kinan. Ayo Mas, kita ke dokter Mas. Ayo. Sabar ya, sabar. Gimana Mas? Golongan darahku ternyata beda dengan golongan darah Kinan. Aku bukan ayah kandung Kinan. Segera kamu hubungin Hadi sekarang juga. Ya, Kinan butuh pertolongan. Ayo cepat. Tapi Mas Hadi mesti percaya sama aku. Udah itu masalah nanti. Yang penting kamu hubungin dia sekarang juga. Ayo. Ayo sekarang juga. Biar saya aja yang temuin Hadi. Masalahnya Kinan butuh pertolongan dia secepatnya. Ya, aku ikut Mas. Mas, Kinan butuh pertolongan kamu, Mas. Kinan kepalanya terluka parah. Dan sekarang dia butuh donor darah. Terus apa hubungan sama aku? Kinan bukan anak aku kan? Ternyata Kinan memang anak kamu, Hadi. Bukan anakku. Kinan membutuhkan golongan darah yang sama dengan bapaknya. Dan golongan darahku tidak sama dengan Kinan. Dan saat ini, stok golongan darah tersebut lagi kosong di PMI. Mas, aku mohon, Mas. Kinan butuh pertolongan kamu, Mas. Kalian pikir ya, aku bakal mudah percaya sama kalian, ya? Setelah kalian bohongin aku, permainkan aku, ya? Tapi Kinan butuh kamu, Mas. Iya, Hadi. Berani sumpah, Kinan adalah anak kamu. Kalian berani jamin kalau Kinan itu anak aku, bukan anak orang lain? Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu nuduh aku selama ini selingkuh selain sama Mas Rama, sama orang lain. Gak bisa jadi. Suami sakit aja kalau bisa selingkuh sama Rama. Gimana belum nikah? Mas, aku cuma pernah ngelakuin kesalahan sekali sama Mas Rama, bukan sama orang lain. Kalau kamu emang gak percaya sama aku, kamu gak mau nolongin Kinan. Kamu gak perlu nuduh aku sembarangan. Mas, ayo kita pergi. Kita cari aja donor darah yang lain. Tapi Kinan butuh darah yang sama. Ayo Mas, kita pulang. Assalamualaikum. Permisi Ibu, udah ada kabar dari Ibu Riana?
Aduh, belum ini, Sus. Tolong Ibu Riana ditelepon lagi ya, Bu. Soalnya keadaan Kinan kritis. Ya Allah. Iya, baik, Sus. Terima kasih ya. Terima kasih, Sus. Riana. Iya, Bu. Ri, ayo segera ke sini. Hadi juga suami kamu segera ke sini. Soalnya Kinan udah kritis. Iya, Bu. Ini juga sebentar lagi sampai rumah sakit kok. Iya. Ibu tunggu segera. Ya, makasih. Kenapa Kinan? Kinan kritis, Mas. Gimana ini? Ri, gimana? Hadi mana? Hadi nggak mau, Bu. Dia nggak mau mendonorkan darahnya buat Kinan. Kenapa? Hadi masih tidak yakin kalau Kinan itu adalah anaknya. Astagfirullahalazim. Dalam keadaan seperti ini, Hadi masih tidak mengakui anaknya. Aku udah berusaha, Bu. Tapi aku nggak tahu cari pendonor darah kemana lagi. Aku siap ngedonorin darah. Maaf Ibu Riana, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Kinan tidak tertolong. Nggak tertolong apa? Maksud suster? Iya Bu, Kinan sudah tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Ya Allah. Lagi macam apa aku ini, ya Allah? Ini ada kamu aku meninggal. Riana, buka pintunya. Kamu udah seminggu lebih mengurung diri dalam kamar, Riana. Semua juga merasa kehilangan. Ini semua tuh gara-gara kamu, Mas. Kamu yang bikin Kinan jadi pergi. Sekarang kamu pergi, Mas, pergi. Riana, aku tahu ini semua kesalahan aku. Tolong kasih aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku mau menebus semua kesalahan aku, Riana. Buka pintunya. Mas, kamu tinggalin aku, Mas. Tinggalin kamu? Ceraikan aku. Riana, gimana aku bisa menceraikan kamu? Aku sangat mencintai kamu, Riana. Buka pintunya. Aku yang udah gak cinta lagi sama kamu. Cintaku semua pergi seiring dengan pergiannya Kinan. Kalau kamu masih mau menebus dosa kamu pergi, tinggalin aku, Mas, pergi. Riana, buka, Riana, pintunya buka. Mas, aku minta maaf sama kamu, Mas. Gara-gara aku, kita jadi kehilangan Kinan. Aku janji, Mas, aku janji. Aku jadi istri yang baik buat kamu. Riana. Udah. Aku yang minta maaf sama kamu. Aku nyesel. Selama ini aku gak ngakuin Kinan sebagai anak aku. Maafin aku. Ini semua tuh gara-gara kamu, Mas. Kamu yang bikin Kinan jadi pergi. Aku yang udah gak cinta lagi sama kamu. Cintaku semua pergi seiring dengan pergiannya Kinan.
maafin mama ya Kinan. Papa sama mama merasa bersalah. Hidup kayak dikejar dosa. Kamu yang tenang ya di sana. Kita pasti akan ketemu lagi. Ibu-ibu sekalian, sering Umi bilang di mana saja ada pengajian kan Umi selalu bilang bahwasanya manusia itu kagak ada yang kagak punya dosa, bener nggak? Jangankan kita, Nabi Adam aja juga pernah punya satu kesalahan. Pada saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, Adam, Hawa, silakan kamu makan apa saja yang ada di surga ini. Cuma buah atau pohon apa itu khuldi ini jangan kamu makan. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Cuma ini aja yang jangan. Namanya manusia kalau dilarang biasanya memang kepengen. Kalau dilarang memang biasanya jadi penasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran, gitu kan? Nah, Nabi Adam pun penasaran melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, tapi yang namanya pertobatan, yang namanya kesalahan, Allah selalu siap untuk memaafkan kesalahan kita. Jadi ibarat baju, kalau pengen bersih ya dicuci. Kalau udah bersih nanti baju masuk ke dalam lemari. Lemarinya tuh surga. Sebab dosa itu ibarat kotoran, kalau pertobatan itu ibarat sabunnya. Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, at-taubatu 'ala dzambi kasobuni 'ala tsaubi. Dosa memang ibarat kotoran. Yang membersihkan dosa itu adalah pertobatan. Jadi tobat itu ibarat